Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa dari PT IKB Istanbul 2018. Di sini saya akan membahas CBR saya, yaitu robotika modern, teori dan implementasi. Materi yang akan dibahas pertama ada pengantar otomasi dan robot industri, kedua teknik desain robot, ketiga sensor pada robotik, keempat aktuator pada robotik, kelima sistem kontrol pada robotik. Selanjutnya, yang keenam ada kontrol robotik berbasis mikroprosesor, ketujuh pemodelan matematik robotik, 8 analisis kinematik, dan 9 inverse kinematik. Langsung saja kita mulai ke materi pertama, pengantar otomasi dan robot industri. Otomasi didefinisikan sebagai teknologi yang berlandaskan pada aplikasi sistem mekanik, elektronik, dan komputer. Sedangkan robot industri adalah komponen utama dalam teknologi otomasi yang dapat berfungsi sebagai layaknya buruh atau pekerja manusia dalam pabrik, namun memiliki kemampuan bekerja yang terus-menerus tanpa lelah. Robot industri dapat diciptakan untuk menggantikan posisi-posisi pekerja dalam bagian produksi, seperti buruh dengan keahlian rendah hingga teknisi profesional dengan keahlian tertentu. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan gambar, yaitu pertama sistem controller adalah rangkaian elektronik yang setidak-tidaknya terdiri dari rangkaian prosesor seperti CPU, memori, komponen interface input-output, signal conditioning untuk sensor, dan driver untuk aktuator. Kedua ada mekanik robot, adalah sistem mekanik yang dapat terdiri dari setidak-tidaknya sebuah fungsi gerak. Ketiga ada sensor, adalah perangkat atau komponen yang bertugas mendeteksi hasil gerakan atau fenomena lingkungan yang diperlukan oleh sistem controller. Keempat, aktuator adalah perangkat elektromekanik yang menghasilkan daya gerak dapat dibuat dari sistem motor listrik atau motor DC. Kelima, sistem roda adalah sistem mekanik yang dapat menggerakkan robot untuk perpindahan posisi. Yang keenam, sistem kaki adalah gerakan roda yang didesain sedemikian rupa hingga memiliki kemampuan gerak seperti makhluk hidup. Ketujuh, sistem tangan adalah bagian atau anggota badan robot selain sistem roda atau kaki. Ketiga ada sensor pada robotik. Pertama ada sensor binär, menghasilkan output berupa bilangan 1 dan 0. Kedua ada sensor analog, mengukur beberapa hal pada sistem internal robot seperti posisi, kecepatan, percepatan, kemiringan, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga ada rotary atau shaft encoder. Biasanya dipasang segaris dengan poros motor, gearbox, sendi atau bagian tubuh robot yang dapat berputar. Kelima ada sensor kamera. Penggunaan kamera digital pada robot dikenal sebagai robotic vision, di mana kamera digital berperan sebagai mata bagi robot sehingga dapat melihat lingkungannya. Selanjutnya yang keempat ada aktuator pada robotik. Aktuator adalah bagian yang berfungsi sebagai penggerak dari perintah yang diberikan oleh input. Aktuator biasanya berupa peranti elektromekanik yang menghasilkan daya gerak. Selanjutnya yang kelima ada sistem kontrol pada robotik. Sistem kontrol robotik pada dasarnya terbagi dua kelompok, yaitu sistem kontrol loop terbuka atau open loop dan loop tertutup closed loop. Kontrol loop terbuka atau umpan maju atau feed forward control dapat dinyatakan sebagai step controller yang outputnya tidak diperhitungkan ulang oleh controller. Controller ini sesuai untuk sistem operasi robot yang memiliki aktuator yang beroperasi berdasarkan umpan logika berbasis konfigurasi langkah sesuai urutan, misalnya stepper motor. Selanjutnya yang keenam, kontrol robotik berbasis mikroprosesor. Berdasarkan gambar tersebut, terminal input-output controller merupakan perkiraan besaran dari sistem antarmuka yang digunakan. Jika output dihasilkan adalah besaran analog, kontrol perlu dilengkapi dengan komponen digital to analog atau convert atau DAC. Selanjutnya yang ketujuh ada pemodelan matematik robotik. GS adalah persamaan matematik controller, sedang HS adalah persamaan untuk sistem robot secara fisik, termasuk kalkulator dan sistem elektroniknya. Jika input merupakan fungsi dari suatu koordinat vektor posisi dan orientasi P, X, Y, Z, dan outputnya adalah theta, theta 1, theta 2, hingga theta n, di mana n adalah jumlah sendi atau DOF. Yang kedelapan ada analisa kinematik. Kinematik dapat didefinisikan sebagai studi pergerakan robot atau motion tanpa memperhatikan gaya atau force atau faktor lainnya yang mempengaruhi pergerakan tersebut.
Selanjutnya yang ke-9 ada inverse kinematik, adalah analisa kinematik untuk mendapatkan besar sudut dari masing-masing join jika kita mempunyai data koordinat posisi X, Y, Z. Pada kinematik inverse, panjang dari tiap link dan posisi diberikan, lalu kita hitung sudut dari tiap join. Cukup sekian hasil presentasi dari saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.